Selamat siang, Prof. Toto Rusmanto dan Pak Edi Pranyoto. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Fadilah, mahasiswa Accounting Binus Online dengan NIM 28026735592. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya terkait analisis sampling dan validitas penelitian pada Shopee. Izinkan saya menjelaskan latar belakang kasusnya terlebih dahulu. Yang pertama, Shopee ingin meneliti kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pengiriman cepat. Awalnya, tim menetapkan seluruh pengguna aktif Shopee selama 1 tahun terakhir sebagai populasi. Namun, keterbatasan waktu dan sumber daya membuat mereka hanya dapat mengakses pelanggan yang melakukan pembelian dalam 3 bulan terakhir, atau accessible population. Nah, dalam proses sampling, Departemen Riset memutuskan menggunakan daftar akun sebagai sampling unit. Dari daftar tersebut, 5.000 akun dipilih secara acak menggunakan systematic sampling, namun hanya 3.800 pelanggan yang benar-benar mengisi kuesioner kepuasan. Nah, sehingga mereka menjadi subjek aktual dalam penelitian. Sebagian besar responden berasal dari kota besar sehingga hasil tidak representatif secara nasional. Kemudian masalah muncul ketika hasil riset menunjukkan kepuasan yang sangat tinggi, yaitu rata-rata 4,7 dari 5. Namun setelah analisis lebih lanjut, diketahui bahwa sebagian besar responden berasal dari kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, sementara pelanggan dari wilayah rural sangat sedikit untuk terwakili. Kemudian saya akan menjelaskan jawaban saya. Yang pertama, pertanyaannya yaitu analisis kesalahan konseptual yang mungkin terjadi dalam definisi populasi dan sampling unit pada studi SOPIS. Nah, untuk analisis kesalahan konseptualnya, yang pertama kita akan berbicara populasi. Ini kesalahannya didefinisikannya terlalu luas, yaitu semua pengguna aktif selama 1 tahun. Namun data yang bisa diakses hanya 3 bulan terakhir. Ini terjadi mismatch antara target population dan accessible population. Kemudian untuk sampling unitnya, salah ditetapkan. Mengapa? Karena unit pengambilan sampel adalah akun pelanggan, bukan malah individunya. Padahal satu pelanggan bisa punya beberapa akun. Ini akan menyebabkan duplikasi dan bias representasi. Kemudian dampaknya, hasil penelitian tidak mewakili populasi yang sebenarnya, atau overrepresented pelanggan aktif dan urban. Kemudian untuk pertanyaan keduanya, jelaskan bagaimana perbedaan antara target sampel dan actual sampel dalam mempengaruhi validitas eksternal hasil dari penelitian. Nah, di sini ada dua, yaitu target sampel dan actual sampel. Untuk target sampelnya, didefinisikan 5.000 akun dipilih secara sistematis. Dampaknya idealnya mewakili populasi. Kemudian untuk actual sampelnya didefinisikan 3.800 responden yang benar-benar menjawab. Dampaknya hanya sebagian dominan dari kota besar. Nah, kemudian dampak dari validitas eksternalnya, yang pertama, bias lokasi, responden dari Jakarta dan Surabaya lebih mendominasi. Jadi hasil tidak bisa digeneralisasi ke pelanggan di wilayah rural. Kemudian yang kedua, self-selection bias, hanya pelanggan yang puas yang cenderung menjawab survei, sehingga skor kepuasannya jadi terlalu tinggi. Akibatnya, validitas eksternal nanti menurun, kemudian generalisasi hasil ke seluruh pelanggan Indonesia tidak sahih. Kemudian pertanyaan ketiganya, rancang perbaikan prosedur sampling agar hasil riset lebih representatif terhadap populasi pelanggan Shopee di seluruh Indonesia. Adapun langkah-langkah perbaikannya untuk prosedur sampling agar lebih representatif, yang pertama, tentukan elemen yang tepat. Satu individu pelanggan bukan menggunakan akun. Kemudian yang kedua, gunakan kerangka sampling atau sampling frame yang bersih sehingga tidak ada duplikasi akun. Nah, yang ketiga, gunakan stratified random sampling berdasarkan provinsi dan tipe pelanggan. Kemudian langkah keempat, gunakan weighting proporsional, yaitu jumlah sampel tiap strata menyesuaikan proporsi pelanggan di populasi sebenarnya. Langkah kelima, pastikan tingkat respon minimal 70%
dengan reminder otomatis. Dan langkah yang terakhir, lakukan pilot test untuk mengevaluasi keterwakilan responden tersebut. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana ketidaksesuaian antara elemen, unit sampling, dan subjek aktual dalam proses pengambilan sampel dapat mempengaruhi validitas eksternal dan keandalan generalisasi hasil penelitian kuantitatif? Ini ada beberapa tahapnya. Yang pertama, tahap elemen itu idealnya memiliki individu pelanggan dan yang terjadi di Shopee menggunakan akun pelanggan. Dampaknya apa? Nanti akan duplikasi dan bias. Kemudian untuk tahap sampling unit, idealnya itu menggunakan akun pelanggan. Yang terjadi di Shopee itu akun pelanggan sehingga dampaknya tidak identik dengan elemen. Untuk sampling aktualnya, idealnya pelanggaran yang menjawab. Tapi yang terjadi di Shopee, 3.800 responden atau urban bias, dampaknya tidak mewakili rural. Nah, konsekuensinya, yang pertama, validitas eksternal akan turun. Hasilnya tidak bisa digeneralisasi ke seluruh populasi. Kemudian reliabilitasnya juga akan turun. Jika diulang, nanti hasilnya bisa sangat berbeda tergantung siapa yang merespon. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemahaman dan penerapan prinsip distribusi normal, termasuk central limit theorem, dan strategi penanganan data tidak normal, dapat memengaruhi validitas dan keandalan inferensi statistik dalam penelitian kuantitatif? Nah, ini yang pertama CLT dengan ukuran sampel besar lebih dari 30 sampel. Didistribusikan rata-rata sampel mendekati normal. Syarat penting untuk uji inferensialnya itu seperti t-test, ANOVA, atau regresi. Kemudian jika data tidak normal, bisa menggunakan transformasi data seperti log, square root, atau bisa juga menggunakan uji non-parametrik seperti Monn-Whitney atau Kruskal-Wallis, sehingga validitas dan keandalan inferensi statistik tergantung pada pemenuhan asumsi normalitas. Jika diabaikan nanti kesimpulan statistiknya bisa salah. Kemudian untuk pertanyaan keenam, bagaimana setiap tahap dalam proses sampling, dari definisi populasi hingga dokumentasi, berkontribusi terhadap validitas eksternal dan replikasi penelitian, serta apa konsekuensinya jika salah satu tahap tersebut diabaikan atau dilakukan secara tidak sistematis? Untuk yang pertama, tahap samplingnya ada 6. Yang pertama, definisi populasi. Memiliki fungsi menentukan siapa yang ingin digeneralisasi. Dampaknya jika diabaikan nanti akan kesalahan target riset. Kemudian yang kedua, penentuan elemen. Fungsinya menetapkan unit analisis. Dampak jika diabaikan nanti akan duplikasi atau overlap. Tahap yang ketiga, penentuan sampling frame. Fungsinya untuk sumber daftar anggota populasi. Dampaknya jika diabaikan nanti akan exclusion bias. Nah, tahap yang keempat, pemilihan metode sampling. Fungsinya akan menjamin representasi. Nah, dampaknya jika diabaikan akan bias dan invaliditas. Kemudian tahap kelima, pengumpulan data memiliki fungsi mengurangi non-respon bias dan dampaknya jika diabaikan data tidak seimbang. Dan tahap terakhir, dokumentasi proses, fungsinya replikasi dan audit penelitian. Dampak jika diabaikan nanti tidak dapat diulang secara ilmiah. Nah, untuk kesimpulannya berarti desain sampling yang sistematis akan sangat penting untuk menghasilkan riset yang valid, reliable, dan representatif. Mungkin itu jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan atau ada yang salah menjawab. Mohon arahan bagi Bapak dosen. Terima kasih.